Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana Prinanti dari kelas IKIS A dengan NIM 171410017 akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama, dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua ada dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang selanjutnya ada pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari perbankan yaitu ada 3. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Yang kedua yaitu sejarah Bank Mandiri. Sejarah Bank Mandiri yaitu merupakan hasil merger antara Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Eksim. Hasil merger dilaksanakan pada tahun 1999, akibat bank tersebut terus-menerus dilanda kerugian. Kini, Bank Mandiri menjadi bank beraset terbesar di Indonesia senilai 1,078 triliun per September 2007. Yang selanjutnya yaitu ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan di bank umum ini cukup umum dan wilayah operasinya dapat dilakukan di semua wilayah atau di seluruh wilayah yang ada. Bank umum ini sering disebut dengan bank komersial. Yang kedua, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pengertian BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatan BPR ini lebih sempit. Nah, BPR ini hanya meliputi kegiatan penghimpun dana, penyalur dana, dan tidak melakukan simpanan giro. Begitu pula dengan jangkauan operasinya, yaitu hanya ada di wilayah-wilayah tertentu saja. Kemudian pendiriannya itu juga memiliki modal yang relatif rendah dibandingkan dengan bank umum. Yang terakhir yaitu jelaskan kegiatan dari bank. Kegiatan dari bank itu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan funding. Yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Dan yang ketiga memberikan jasa-jasa lainnya atau service. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat ini memiliki 3 macam. Yang pertama ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau billet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan atau saving deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikan dengan menggunakan slip penarikan seperti buku tabungan, kartu ATM, dan sarana penarikan lainnya. Yang ketiga ada simpanan deposit atau time deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka dan dapat ditarik dengan billet giro atau sertifikat deposit. Yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat atau yang disebut dengan lending. Yang pertama ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Yang kedua ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dengan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga ada kredit perdagangan, di mana kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen maupun pengecer. Yang keempat ada kredit konsumtif atau kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai keperluan pribadi atau individu. Yang kelima ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Yang terakhir dalam kegiatan bank yaitu ada jasa-jasa bank lainnya yang disebut dengan service, di mana di dalamnya ada menerima setoran-setoran. Yang kedua ada melayani pembayaran seperti gaji, pembayaran dividen, atau pembayaran bonus. Yang ketiga ada di dalam pasar modul, perbankan dapat memberikan menjadi penanggung, wali amanat, perantara pedagang, atau pedagang efek. Yang selanjutnya ada transfer, ada inkaso, ada krilling, ada safe deposit box, ada bank card, ada bank notes, dan bank generasi. Selanjutnya ada referensi bank, dan yang terakhir ada letter of credit atau LNC.